Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bahas mengenai logaritma, di mana logaritma itu punya sifat-sifatnya ya. Kalau yang kamu kirim itu ada sifat 1 sampai sifat 11. Namun yang hari ini kita mau bahas lebih detail yaitu sifat 6 sampai sifat 11 saja. Nah, namun sebelumnya saya kasih tahu dulu, walaupun kita bahas dari sifat 6 sampai 11 saja, namun nanti tetap akan kepake. Sifat 1, sifat 2, 3, 4, dan 5-nya itu tetap kepake. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita mau bahas sifat 6, itu yang dipakai sifat 6 saja gitu. Enggak juga gitu. Nanti pasti bakal kepake sama sifat yang sebelumnya. Jadi antar satu sifat itu saling berhubungan, jadi saling kepake gitu. Nah, oke, yang pertama kita bahas itu yang sifat 6 dulu ya. Dimana sifat 6 ini adalah sifat A pangkat N log B itu akan sama dengan 1/N A log B. Intinya kan gini. Nah, ini kenapa seperti ini? Jadi sebenarnya ini saya tulis pangkatnya beda warna deh supaya lebih kelihatan, lebih jelas gitu. Di sini kan N ya tadi. Kenapa seperti ini? Sebenarnya sifat 6 sama sifat 7 itu sama, mirip-mirip. Kan kalau sifat 7 itu adalah, di sini saya tulis ini ya, sekalian, soalnya dia mirip-mirip. Seperti yang saya bilang tadi bahwa sifat itu sebenarnya saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya gitu. A log B. Dimana tadi kalau sifat yang nomor 7 itu ininya N ya, ini N, ini M. Kan gini ya. Nah, kan mirip-mirip nih bentuknya. Nah, terus bedanya apa? Sebenarnya 6 dan 7 ini satu sifat yang sama. Kalau kita lihat bilangan berpangkat, misalkan 2 pangkat 1 kan 2. Tapi sebenarnya pangkat 1 tuh perlu ditulis nggak sih? Biasanya enggak ya. Kayak misalkan 3 pangkat 1 juga nggak perlu ditulis. Tulis saya 3. Biasanya 1 itu jarang ditulis. Sama seperti sifat yang 6. Kalau kita lihat di sini ada B. B itu ada pangkatnya enggak gitu. Sedangkan A punya pangkat, di sini punya pangkat. Nah, dia enggak punya pangkat nih. Sebenarnya ada pangkatnya. Berapa pangkatnya? Yaitu 1. Nah, sebenarnya 1 ini enggak ditulis gitu. Jadi, kalau misalkan A log B, misalkan A log B, terus pokoknya semuanya dua-duanya ini punya pangkat. Caranya simpel aja gitu. Pangkat yang paling belakang dibagi pangkat yang paling depan dikali logaritmanya. Sama seperti sifat 6, kita lihat pangkat yang paling belakang kan 1. Kita tulis sebagai pembilangnya. Kemudian pangkat yang paling depan kan N sebagai penyebutnya. Kemudian dikali A log B. Kayak gitu. Sama juga sama seperti sifat 7, ya enggak? Jadi dia pangkat yang paling belakang jadi pembilang, pangkat paling depan jadi penyebut, A log B gitu. Jadi 6 dan 7 sama. Pokoknya intinya depan per belakang ya. Belakang per depan. Maaf. Belakang per depan dikalikan dengan A log B. Intinya itu. Nah, sebagai contoh soalnya tuh gimana? Contoh soalnya kayak gini misalkan 2 log 3 pangkat, misalkan ini pangkat, ini buat sifat yang ke-6 ya. Ini contoh soal yang pertama, misalkan ini pangkat 3 lah gitu. Ini pangkat yang ada pangkatnya 6 yang ini ya. Pangkat 2 gitu. Nah, ini sama aja seperti ini kan 1 kan. Jadinya 1 per 2 log 3 gitu. Kemudian kalau misalkan ada pangkat 2-2-nya, 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2 misalkan. Ini kan jadinya belakang per depan ya, belakangnya kan 2. Ini sama-sama 2, jadi 2 per 2 log 3. Ini bisa disederhanain enggak? 2 bagi 2 kan 1. 1 dikali 2 log 3. Bilangan berapapun yang dikali dengan 1 itu akan balik lagi ke bilangan itu sendiri. Jadinya hasilnya 2 log 3. Kayak gitu. Jadi intinya tadi ya, saya ulang lagi, belakang per depan dikali sama A log B. Intinya itu untuk sifat 6 dan sifat 7. Kemudian kita lanjut di sifat 8, yaitu
Ini nanti saya bagikan aja notenya, jadi pas nyimak videonya disimak aja dulu, jadi jangan sambil nulis gitu. Tapi boleh juga sih, terserah. Nanti mau dikirim atau enggak, nanti chat aja di WhatsApp gitu. Mau dikirim enggak notnya? Kalau mau dikirim nanti saya kirim. Nah, kemudian dilanjut ya. Sifat 8 itu ada A log B. Itu sama dengan P log B dibagi dengan P log A. Nah, kalau ini lebih ke contoh soal ya, supaya lebih mudah. Misalkan ada contoh soal di sini, saya punya contoh soalnya itu diketahui 2 log 5 itu sama dengan A. Kemudian diketahui lagi 5 log 3 itu sama dengan B. Nah, pertanyaannya yang ditanya, berapakah 15 log 20? Nah, jadi biasanya untuk sifat nomor 8 ini dia diketahui 2 logaritma seperti ini. Ini kan diketahui 2 logaritma ya. Nah, jadi nanti ciri-ciri kalau buat ngerjain soal pakai sifat ini tuh apa? Di soal itu diketahui 2 logaritma kayak gini. Nanti baru ditanya logaritma yang lain gitu. Kalau yang sebelumnya kan dia enggak ya, dia kayak cuman ngitung 1 logaritma kayak gini, kan ngitung 1 logaritma ya. Nah, kalau yang nomor 8 ini biasanya diketahui 2 logaritma. Lebih enggak, dia cuman 2 logaritma saja. Karena di sini ada 2 kan, 1, 2. Enggak lebih ya. Jadi hanya 2 logaritma saja. Oke, kita lanjut. Maka cara ngerjainnya gimana? Sama kayak sifat yang ini. Jadi pertama kita lihat dulu angkanya. Di sini kan ada huruf P ya. P ini apa? Kalau saya itu lebih menyarankan cari angka yang sama di antara logaritma yang diketahui. Di sini kan ada angka 2, 5, 5 sama 3. Di antara angka tersebut yang memiliki angka yang sama yang mana? 5 kan? Ini dia punya 5, di sini juga punya 5. Itu jadi nanti P-nya saya ambil 5. Saya hapus dulu biar nggak terlalu banyak coretan kan pusing. Tapi ada juga di sumber lain yang menyatakan P-nya itu bebas. Kamu ambil yang paling terkecil. Ini ada angka 2, 5, 5, 3. Ambil yang paling kecil angka 2 juga boleh. Jadi nanti tergantung kamu ngerjainnya yang gimana. Bebas ya, kalau itu nggak terpatok harus yang ini enggak. Kalau saya ngerjainnya cari angka yang sama, yaitu adalah 5. Jadi nanti P-nya itu saya ambil 5 gitu. Sehingga nanti untuk pertanyaannya kan 15 log 20 ya. Maka 15 log 20 itu sama dengan tadi apa sifatnya? P log B. Maka ini kan sebagai A. Saya tulis jangan itu deh, warna apa ya? Ungu ya. Ini kan sebagai A. Ini sebagai B. Ya, kan biasa A itu yang di depan, B itu yang di bawah. Kemudian di sini P-nya itu kan 5. 5, jangan hitam ya, biru. Bentar. Nah, P-nya kan 5 ya. Berarti 5 log B-nya ini adalah 20. 20 per 5 log A-nya kan 15. Setelah ini diapain? Setelah ini itu disederhanakan. Nah, balik lagi yang seperti saya bilang bahwa ini akan berhubungan dengan sifat logaritma yang lain. Masih ingat di sini 20 itu bisa dipecah menjadi perkalian. Di sini ya, supaya lebih panjang gitu. Nanti kan jawabannya panjang. Perkalian berapa yang menghasilkan 20? Ada 1 kali 20, ada 4 kali 5, ada 5 kali 4 sama aja ya, 4 kali 5, 5 kali 4. 2 kali 10, bisa kan? Cari yang angka selisihnya nggak terlalu panjang gitu. Ini kan selisihnya ada 19 angka ya kan? Ini ada 8 angka, selisihnya terlalu jauh, nanti angkanya terlalu besar. Sebenarnya boleh aja pakai yang itu, tapi kita usahakan supaya lebih nggak terlalu panjang gitu caranya. Ya kan? Lebih simpel caranya, ambil yang selisihnya sedikit. Yang inilah boleh, atau 5 kali 4 boleh. Kita ambil 4 kali 5. 15 pun sama. Di sini ada perkalian berapa? 1 kali 15, 5 kali 3, ada lagi nggak? Nggak ada ya. Maka kita ambil selisih yang paling dikit, yaitu 5 kali 3. Supaya caranya tuh nggak terlalu panjang gitu. Nah, ini sama dengan ini sifat logaritma yang keberapa nih? Kalau perkalian berarti diapain?
Ini sifat logaritma yang ketiga. Warna apa ya? Oranye deh. Ini itu adalah sifat logaritma yang ketiga, yaitu ketika perkalian itu nanti akan dijumlah. Ya, jadi ini saling berhubungan antara sifat logaritma yang satu dengan yang lainnya. Karena yang tadi saya bilang ini adalah berbentuk perkalian, maka ini bisa kita pecah menjadi penjumlahan. Jadi 5 log 4, kita pisah satu-satu, yang 4 dulu. Kemudian kan tadi kali itu berubah jadi tambah ya. Ditambah 5 log 5. Gitu. Jadi dipisah satu-satu, 5 log 3 dulu, baru 5 log 5. Gitu. Nah, sama yang bawahnya juga. Jadi 5 log 5 ditambah 5 log 3. Seperti itu. Nah, setelah ini itu gimana? Bisa lagi nggak disederhanain? Nggak bisa pakai sifat logaritma karena penjumlahan ini udah apa ya, kalau kita bilang tuh operasi dasar, udah paling ujung banget, udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain. Lah terus gimana? Kita balik lagi ke soal. Di soal yang diketahui apa tadi? Diketahui bahwa di sini 2 log 5 itu sama dengan A. Di sini ada 2 log 5 nggak? Nggak ada ya. Kemudian ada 5 log 3 nggak? Ada yang ini. Ya kan? Bisa nih, nanti jadi tinggal kita ganti angkanya saja. Karena di sini adanya 2 log 5, jadi kita mesti rubah nih. Yang mana yang nggak ada ya tadi? Kalau ini kan ada nilainya tadi. Di soal itu 5 log 3 sama dengan apa tadi? B ya. Nih, 5 log 3 itu sama dengan B. Ya kan? Oke, yang ini udah dinilainya nih. Nanti bisa kita ubah jadi B. Kemudian 5 log 5. Berapa tuh 5 log 5? Nah, ini berhubungan sama sifat logaritma yang lain. Ketika angkanya sama, itu sifat logaritma berapa tuh kalau di kamu? 2. Sifat logaritma, ini kita pindahin dulu ke atas. Logaritma 2. Ketika kamu punya angkanya sama, misalkan A log A, ini kan sama-sama A, maka nanti hasilnya akan 1. Ini pun sama-sama 5, jadi nanti hasilnya 1. Gitu. Jadi walaupun berapapun angkanya, misalkan 1000 log 1000, itu nanti hasilnya 1. Pokoknya kalau angkanya sama, hasilnya 1 ya. Seperti itu. Oke, ini juga udah ada nilainya. Ini juga sama ya, 5 log 5 1. Nah, ini yang gak ada nilainya. Sedangkan di soal itu adanya berapa tadi? 2 log 5. Nah, ini bisa kita rubah nih. Karena di situ ada angka 4 kalau kita lihat. Iya enggak? Bentar. Ungu-ungunya kita ilangin dulu biar nggak puyeng liatnya. Yang ini kehapus ya. Yaudah nggak usah deh. Nah, jadi 4 itu perkalian berapa ya? Kalau bisa kita ubah seperti yang sebelumnya. Yang ini 20 kita pecah jadi perkalian 4 kali 5. Boleh kayak gitu. Nah, 4 itu juga bisa kita pecah jadi perkalian berapa? 2 kali 2 ya kan? Atau sebenarnya dijadiin pangkat pun bisa. 2 pangkat 2 juga bisa kan? Ini kita tulis ulang karena ini tidak perlu kita sederhanakan lagi. Ini 5 ya, ntar dikira 3 lagi. Ini tidak perlu kita sederhanakan lagi karena memang sudah memiliki nilai. Nah, boleh nulis seperti ini juga boleh, atau kamu mau bentuknya itu seperti perkalian. Jadi nulisnya gini, 5 log 2 dikali 2 kan jadinya. Nah, nanti ini ujung-ujungnya itu bakal 5 log 2 ditambah ya 5 log 2. Jadi kayak gini. Ya kan perkalian berubah jadi penjumlahan, cuman agak panjang gitu. Jadi lebih bagus kalau misalkan itu berbentuk pangkat, jadi ubah aja ke pangkat gitu. Nah, nanti masih ingat kalau misalkan memiliki pangkat itu gimana? Pindah ke depan pangkatnya. Sama sih sama sifat yang mana sih tadi? Sifat yang 6 sama 7 ya. Ini kan sebenarnya ada angkanya 1. Ya kan? 2/1. 2 bagi 1 berapa? 2, ya kan? Kan tadi kalau misalkan sifat yang ke-6 dan ke-7 itu belakang, pangkat yang paling belakang dibagi dengan pangkat yang paling depan, ya kan? Nah, di situ yang punya pangkat tuh yang mana? Yang belakang ya? Ini kan jadinya 1, jadi 2/1, 5 log 2.
boleh ditulis seperti ini, atau sebenarnya kalau misalkan yang paling belakang aja yang punya pangkat, itu langsung aja boleh dipindah pangkatnya ke depan. Jadi 2, 5, log 2. Jadi lebih simpel penulisannya. Atau boleh kayak tadi juga boleh ya. Jadi 5 log 5 per 5 log 5 tambah, ini 5 log 3 ya? 5 log 3, maaf. Nah, ini 5, ini 3. Setelah itu di sini udah ketemu nih 5 log 2. Tapi di soal 5 log 2 apa 2 log 5 tadi? Nah, di soal ini 2 log 5. Yang kita pakai 5 log 2. Berarti gimana tuh? Kebalik ya harusnya angkanya. Nah, cara ngebalikin angka itu sama seperti sifat yang ke-9 nanti. Harusnya ini dibahas ke yang ke-9 ya, tapi nggak apa-apa sekalian kita bahas. Jadi ini itu sifat yang ke-9. Sifat logaritma yang ke-9 yaitu ketika kita punya A log B, kemudian G-nya ketinggalan, A log B, tapi kita pengennya B log A gitu. Jadi dibalik. Jadi bisa pakai 1 per. Ditambahin 1 per, terus ininya kita balik. Gitu. Ini sifat logaritma yang ke-9. Harusnya dibahas yang ke-9 ya. Tapi nggak apa-apa sekalian, karena ini juga kepake gitu di sini. Kita lanjutin di bawah sini. Sehingga nanti karena di soalnya tadi diketahui 2 log 5, ini kita balik jadi 1 per 2 log 5. Gitu. Supaya nanti ada nilainya, karena di soalnya itu yang diketahui 2 log 5. Jadi kita nggak bisa pakai 5 log 2. Harus mirip banget sama yang di soal atau yang diketahui. Jadi 5 log 5 per 5 log 5 ditambah 5 log 3. Nah, ini berarti udah diketahui semua di soal ya. Tadi 2 log 5 itu sama dengan apa tadi? A ya. 2 log 5 itu sama dengan A, sedangkan 5 log 3-nya itu sama dengan B. Oke. Kita tinggal ganti menjadi yang diketahui di soal. Ini kan jadinya 2, titik itu kali ya. 1 per, tadi 2 log 5 itu A. 5 log 5 itu 1. 5 log 5 itu 1. 5 log 3 itu B tadi. Sebenarnya kamu mau jawab sampai sini pun boleh. Tapi ini kan bentuknya pecahan ya. Ada per, terus ini juga pecahan. Nah, pecahan itu identik sama penyederhanaan. Ya kan? Disederhanakan. Jadi boleh sampai sini, atau biasa tuh kalau pecahan tuh disederhanain gitu. Sampai sederhana mungkin itu lebih bagus atau lebih baik ya. Jadi gimana nih? Ini bisa kita hitung 2 kali 1 kan 2. Jadi kita bisa tulis 2 per A ditambah 1 per 1 plus B. Balik lagi sampai sini pun boleh, tapi sebenarnya masih bisa disederhanain lagi. Ini kan bisa kita samakan penyebutnya. Jadi 2 per A ditambah A per A. A per A itu kan 1 ya. A bagi A. Apapun dirinya dibagi dengan dirinya gitu, pasti jawabannya adalah 1. 5 juta dibagi 5 juta pun 1. Ini kan dirinya dibagi dirinya ya, 1. Intinya gitu. Oke. Ini sama dengan kita sederhanain ya, supaya lebih sederhana dibagi 1 plus B. Nah, ini kita bisa sampai sini pun boleh, tapi kita sederhanain lagi jadi 2 plus A, jadi digabung kayak gini. Ya, jadi yang ini kan bisa kita gabung gini. Per 1 plus B. Kita bisa sederhanain lagi. Jadi 2 plus A 2 plus A per A ini kan bacanya dibagi ya. Dibagi 1 plus B. Kayak gini kan. Nah, 1 plus B itu kan sebenarnya per 1 ya. Nah, kalau pembagian pecahan masih ingat, pembagian pecahan itu ketika dibagi itu berubah jadi kali. Kemudian yang paling belakang, nih pecahan yang paling belakang itu dibalik. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah ini perkalian nih. Kalau perkalian ya udah tinggal pembilang dikali pembilang, atau atas kali atas,
bawah kali bawah atau penyebut kali penyebut. Berapapun kalau dikali dengan 1, maka hasilnya bakal balik lagi ke dirinya sendiri. Ketika A dikali 1 plus B, ini saya tulis gini deh supaya nggak bingung. Sampai sini pun boleh, tapi sebenarnya masih bisa disederhanain lagi. Jadi 2 plus A per, ini kita kasih kali pelangi, A dikali 1, A dikali B. A dikali 1 adalah A, ya kan? A dikali B adalah AB. Nah, ini masih bisa disederhanain lagi nggak? Nggak, ini udah yang paling sederhana sekali. Jadi jawabannya ini. 2 plus A per A plus B gitu. Itu untuk sifat agak lumayan panjang sih kalau ini. Panjangnya karena disederhanain ya, sebenarnya nggak sampai disederhanain pun boleh, tapi lebih bagus disederhanain gitu. Jadi ini untuk sifat yang 8. Tadi sekalian kita bahas sifat yang 9 ya tadi. Saya tulis lagi deh. Tadi sifat yang ke-9 apa tuh? Ketika kita punya A log B, namun kita pengennya B log A. Jadinya dibalik tapi tambahin 1 per B log A. Contohnya kayak tadi ya. Tadi kita punya 5 log 2, tapi kita pengennya 2 log 5. Jadinya gini. Ini contohnya. Untuk sifat yang ke-9 tadi. Kemudian sifat yang ke-10 itu ketika kita punya A. Ini kayak 16 ya, sebentar. Nah, sama aja ya. Udah gak apa-apa, anggap aja itu 10 ya. A pangkat. Nah, ini biasanya kita tuh punya A log B seperti yang sifat 6 dan 7 tadi ya. Nah, yang pangkat tuh si logaritmanya ini kayak misalkan di pangkat 2, ini pangkat 1. Pangkatnya adanya di sini. Nah, berbeda dengan yang sifat ke-10, justru logaritma lah yang jadi pangkat. Jadi ada suatu angka, misalkan A mau dipangkatkan logaritma. Contohnya pangkat A log B. Jadi ini pangkatnya ya. Si A log B ini pangkatnya dari si A. Gitu. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan B. Lah kok sama dengan B? Simple banget gitu. Karena di sini sama-sama A. Warnanya bedain deh. Karena di sini sama-sama A, maka jawabannya ya udah langsung aja yang di belakangnya B gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Sebenarnya ini ada penjabarannya kenapa bisa sama dengan B gitu. Tapi panjang banget. Jadi simpelnya ketika contoh ya, kamu punya 2 pangkat 2 log 3 misalkan. Wah, ini sama-sama 2 nih, angka depannya ini 2, ini 2. Ya udah, berarti jawabannya sama dengan 3 alias angka yang paling belakangnya gitu. Simpelnya seperti itu. Kemudian untuk sifat yang 11 itu ketika kalau yang ini agak panjang ya. Untuk sifat yang ke-11, ketika kamu punya A log D itu sama dengan, ini sebenarnya kebalik sih, harusnya itu gini. Misalkan kamu punya A log B dikali sama B log C dikali sama C log D, misalkan gini, A B C D saya pakai. Jadi di sini saling nyambung gak sih? Coba kamu perhatiin. Di sini ada pakai warna kuning deh. A B B C C D. Ya kan nyambung kan antara A B C D. Nah, kalau misalkan sama, terus ini angka ininya sih yang penting. Nih, angka yang di sini itu sama. Maka nanti langsung aja tinggal A log D. Jadi ini akan sama dengan A log D. Hampir mirip sebenarnya sama sifat 10 ya kan. Ketika angka ininya sama, ya udah langsung aja jawabannya yang paling belakang. Gitu. Sama seperti sifat yang 11. Contoh angkanya seperti apa? Misalkan saya punya 2 log 3 dikali 3 dikali sama 3 log 4 misalkan. Dikali sama 4 log 6. Maka ini berapa jawabannya? Oh, ini sudah sama, ini sudah sama. Ya sudah, tinggal depan sama yang belakang. Yaitu 2 log 6. 2 log 6 masih bisa disederhanain enggak? Ayo, di sini ada 6 nih. 6 bisa ada perkaliannya nih, 1 kali 6, 2 kali 3. Yang diambil yang mana? Yang selisihnya
paling sedikit supaya nggak terlalu panjang caranya. Jadi 2 log 2 kali 3 ya. Nah kalau perkalian gimana? Merubah menjadi penjumlahan. Gini kan, kita pisah yang 2 dulu baru sama yang 3. Masih ingat 2 log 2? Ini kalau angkanya sama hasilnya 1 ditambah 2 log 3. Ini kalau lebih sederhana lagi kayak gini. Atau mau sampai sini juga boleh gitu. Oke, kita sudah selesai bahas sampai sifat 11. Namun saya mau kasih soal dulu. Jadi apa sih satu soal itu seperti semua sifat gitu kepake. Misalkan ini biasa sering keluar sih di soal-soal latihan. Misalkan saya punya 3 log 25 dikali 5 log 81 dikurangin 4 log 2 dibagi sama 3 log 36 dikurang 3 log 4. Oh iya, aku sebelum kesini mau kasih tahu dulu nih. Jadi ketika kamu nulis logaritma itu harus tepat ya. Kayak misalkan yang ini, kalau 3 log 25 ya udah tulisnya begini. Yang ini pangkat paling atas, yang ini pangkat paling bawah. Jangan kamu tulis 3 log 25. Ini salah gitu. Karena kalau misalkan kamu nulis 3-nya sejajar sama log, itu berarti artinya beda gitu. Ini artinya 3 dikali sama log 25. Kan beda cerita ya sama yang ini. Begitupun ketika kamu nulis 3 log 25 misalkan begini. Ini pun salah gitu. Ini artinya pun sama kayak 3 log dikali sama 25 gitu. Jadi harus tepat penulisan dalam logaritma ya. Jadi jangan sejajar sama logaritmanya, harus harus beda. Nah, ketika ini nih kan ada semua nih, operasi perkalian ada, pengurangan ada, nanti penjumlahan pun akan ada. Karena nanti ini kan pasti bakal kita sederhanain kan, si 25, 81. Ini kan perkaliannya kita akan sederhanain. Ini saya ambil di buku nih. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita satu-satu dulu, step by step ya. Di situ ada yang pertama 3 log 25. Kita fokuskan kepada yang 25 ini. Seperti saya bilang tadi, kalau misalkan 25 itu perkalian berapa aja? Perkalian 5 kali 5, ya kan? Bisa kan 5 kali 5? 25 itu perkalian 5 kali 5 juga bisa. Ada lagi nggak? 1 kali 25 bisa. Udah ya? Ambil yang paling selisihnya. Ini malah nggak ada selisihnya sama sekali. Boleh pakai itu. Atau 25 ini dia bilangan berpangkat bukan? Oh iya nih, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat berapa? 5 pangkat 2. Jadi penulisannya lebih simpel ini kan dibanding dengan yang ini gitu. Jadi sebenarnya boleh pakai yang ini atau boleh pakai yang ini. Tapi saya sarankan untuk memakai, kalau misalkan dia bilangan berpangkat, pakai pangkat saja. Supaya penulisannya nggak terlalu ribet gitu. Karena kalau kamu udah keburu nulisnya panjang, caranya panjang tuh udah males duluan, pasti aduh panjang banget nih, males ngelanjutinnya kan, biasanya begitu. Jadi ini kita bisa rubah 25-nya jadi 5 pangkat 2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, 81 bilangan berpangkat bukan? Iya ya, bilangan berpangkat berapa? 9 kali 9 kan 81. Boleh. Atau bilangan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 kan 81 ya. 1, 2, 3, 4. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Jadi kita lebih enak nanti pakai yang bilangan berpangkat aja ya, supaya gampang gitu. Jadi kan ini nanti tinggal maju ke depan gitu. Jadi nggak perlu dipisah lagi. Kan kalau perkalian mesti dipisah kan. Kayak tadi misalkan kita pakai log 8 kali 8, 9 kali 9 ya 81. 8 kali 8 mana 4. Ini kan mesti kita pisah lagi kan. Ini 9 ditambah 3 log 9. Terus ini kan bilangan berpangkat, jadi ini bisa kita rubah lagi jadi 3 pangkat 2. Ribet ya, jadi mesti kalau ada yang gampang kenapa harus yang susah. Tapi sebenarnya logo matematika itu kalau ada yang susah kenapa harus yang gampang, harusnya kan gitu ya. Slogan matematika seperti itu. Tapi kalau saya sih kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah gitu.
Oke, jadi kita lanjut. Tadi 81 itu 3 pangkat 4. 4 log 2. Di sini kita berfokus hanya sama yang paling bawah aja sih. Kenapa dari tadi saya hanya berfokus yang paling bawah aja? Karena di sini 3 sama 5 ya mau diapain ya kan? Angka 3 sama angka 5, ini kan atasnya angka 3 sama 5. Mau diapain gitu? Ada cuman perkalian 3 kali 1. 5 kali 1. Bilangan berpangkat pun bukan ya kan dia, jadi ya nggak perlu diapa-apain. Tapi berbeda dengan yang ini 4 log 2, justru yang bilangan berpangkat itu yang atas ya kan. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya kan, justru yang punya pangkat tuh yang atas, jadi ya nggak apa-apa gitu, boleh. Jadi ini 4 log 2 itu kita rubah jadi 4-nya 2 pangkat 2 log 2. Ya jadi nggak hanya berfokus sama yang bawah, tergantung angkanya sih. Kalau di sini angkanya nggak bisa disederhanain lagi atau bukan bilangan berpangkat ya nggak usah, tetap dibagi 36 ini. Ini nggak usah sih sebenarnya. Ini kan pengurangan ya. Jadi ini maksudnya nggak usah disederhanain, ini sederhanain, sebenarnya nggak usah. Jadi karena ini cuman satu operasi doang ya kan, ini kan ini dikurang ini. Kalau ini kan yang di atas ini dikali ini dikurang ini, jadi mesti satu-satu hitungnya. Berbeda sama yang bawah. Kalau yang bawah tuh operasinya udah sekalian gitu, ini dikurang yang ini, jadi bisa langsung dihitung. Masih ingat sifat logaritma ketika pengurangan, maka dia berubah menjadi pembagian. Jadi atasnya kan sama-sama 3 nih. Nah ini bisa digabung. Jadinya 3 log yang ini 36 kita bagi sama yang 4. Gitu. Jadi bisa langsung seperti itu. Kemudian ini sama ya, tinggal kan ini pangkatnya tinggal maju ke depan. Titik, jangan lupa kasih titik ya. 3 log 5 dikali, ini pun bisa maju pangkatnya ke depan jadi 4 titik 5 log 3. Nah kalau yang ini sifat yang mana nih? Ini kan 1 ya. Kalau ini nggak bisa ya, ini kan pangkatnya di sini di depan. Oh ini pangkatnya depan, majuin aja gitu. Salah. Kalau misalkan pangkat yang paling belakang sini boleh tinggal maju. Tapi kalau pangkatnya yang adanya di sini, ini mesti dihitung dulu. Ini kan pangkat berapa nih? 1 ya. Jadi masih ingat sifat yang ke-6 atau ke-7 nih. Jadi kalau ada berpangkat dua-duanya, pangkat yang paling belakang yaitu 1 dibagi sama pangkat yang paling depan yaitu 2. Gak muat ya di sini ya. 2 di titik 2 log 2. Gitu. Ya jadi catatan tadi ketika mau majuin pangkat, kalau pangkat yang paling belakang boleh, tapi kalau misalkan pangkat yang paling depan gak bisa, harus dibarengin sama pangkat yang paling belakang. 36 bagi 4 berapa? 9 ya. 3 log 9. Kita sederhanain lagi nih. Ini berarti sama dengan 2 log 5 ya. 2. Nah ini kan perkalian nih. 2 dikali 3 log 5 dikali 4. Karena perkalian jadi ngitungnya bebas gitu. Kayak misalkan saya punya 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini kan bebas ya, saya mau ngitung 2 kali 4 dulu atau 3 kali 5 dulu boleh. Tapi kalau misalkan operasi yang lain, misalkan tambah 3 dikurang 4 ditambah 5, saya mau ngitung ini sama ini dulu, nggak boleh gitu. Jadi mesti dari ini dulu sama ini, ntar baru sama ini gitu. Bebas, kalau perkalian tuh bebas. Tapi kalau operasi yang lain tuh mesti ada aturannya. Karena ini titik perkalian semua, ya kan, ini kan titik nih perkalian semua, jadi saya bebas mau ngitung yang mana. Lebih enak tuh angka sama yang angka dulu, ya kan. 2 kali 4 8. Saya tulis sih supaya nggak bingung gitu nantinya. 2 dikali 4 saya kasih dalam kurung ya. Kemudian di sini ada 3 log 5 dikali sama 5 log 3. Tujuan saya seperti itu gimana? Tujuan saya seperti ini kenapa? Karena nanti ini bisa sama nih angkanya, ya kan? Sama-sama 5 nih. Oh, berarti nanti tinggal ini sifat yang keberapa ya tadi saya lupa. Tinggal ini log ini. Jadi ujung log ujung
gitu. Lanjut ya, ini dikurangin setengah ya, setengah. Nah 2 log 2 nih angkanya sama. Kalau angkanya sama berarti 1 dikali sama 1 per 3 log. Nah 9 kan bilangan berpangkat. Berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. 2 kali 4 8. Nah ini kan jadinya tadi karena di sini angka yang sama-sama 5 di tengahnya, jadi kita bisa ambil ujung log ujung, ya kan. Terus dikurangin setengah dikali 1 setengah ya, per. Nah ini karena yang punya pangkat angka yang paling belakang, jadi bisa langsung maju. 2-nya di depan, sisa 3 log 3. Nah ini kan sama-sama 3 log 3. Ini juga 3 log 3 karena ini doang kan yang belum berbentuk angka, masih berbentuk logaritma. Nah, tapi kebetulan di situ angkanya sama, 3 log 3. Jadi hasilnya 1. Ini bisa 8 dikali 1 dikurangin setengah, ya kan? 2 dikali sama 1. Berapa? 8 kali 1 kan 8. Dikurangin setengah dibagi sama 2. 8 kita ubah jadi penyebut 2, jadi 16 bagi 2 kan 8 ya. Dikurang 1 per 2 bagi 2. 16 dikurangin 1, 15 per 2 dibagi sama 2. Nah ini gimana? Ini kan pecahan, ini bukan pecahan gitu. Jadi supaya enak kita bikin pecahan juga, jadi per 1. Ya kan, karena 2 dibagi 1 itu sama aja nilainya sama 2 gitu. Jadi walaupun kita tambahin per 1 pun sebenarnya nilainya sama aja 2 gitu. Jadi ini sama dengan pembagian pecahan. Bisa kita tulis jadi gini kan. Nah ini pembagian pecahan itu berubah jadi kali, tapi angka yang belakangnya pecahan yang belakangnya dibalik. Atas kali atas, bawah kali bawah. 15 per 4. Jawabannya seperti itu. Jadi kalau ada bentuk logaritma panjang seperti ini kan panjang ya. Bentuk soalnya tuh panjang. Saya kasih warna yang berbeda deh. Biasanya hasilnya itu bentuknya bukan berbentuk logaritma lagi. Gitu. Jadi nanti hasilnya itu bentuknya itu udah nilai. Udah sebuah angka gitu. Kayak tadi kan jawabannya 15 per 4 ya. Udah gak ada logaritmanya lagi. Biasanya seperti itu sih. Oke, sekian penjelasan hari ini. Kalau misalkan masih ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.